Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah manajemen lembaga keuangan mikro. Dengan saya, Binta Susi Muhayaroh, dengan NIM 20423153. Untuk bahasan yang pertama adalah lembaga keuangan mikro secara konseptual mencoba melayani golongan masyarakat kelas bawah, khususnya kaum miskin dan fakir miskin, yang selama ini tidak mampu diakomodasi kepentingan finansialnya oleh lembaga perbankan. Oleh karena itu, yang pertama, identifikasikan tantangan dan peluang LKM-LKMS saat ini berdasarkan segmentasi pasar yang harus diakomodasi oleh LKM-LKMS, kemudian jelaskan rasionalisasinya. Yang kedua, bagaimana pendapat saudara ketika sebuah LKM-LKMS memiliki sektor yang lebih spesifik? Semakin miskin, maka semakin diprioritaskan dalam pendanaannya. Yang ketiga adalah bagaimana solusi yang saudara berikan untuk menanggulangi permasalahan atau kekurangan yang melekat pada segmentasi LKM-LKMS tersebut. Untuk bahasa yang pertama adalah tantangan LKM-LKMS itu sendiri. Di sini saya memberikan 3 tantangan yang sering dihadapi oleh LKM-LKMS. Yang pertama adalah memberikan pembiayaan pada pengusaha kecil dan mikro dengan penghasilan rendah di wilayah pedesaan. Seperti yang kita ketahui, LKM-LKMS itu sendiri bergerak di lingkungan yang lebih kecil dibandingkan perbankan, sehingga di wilayah tersebut sebagian besar atau mayoritas penduduknya itu memiliki penghasilan yang rendah. Yang kedua adalah kurangnya sosialisasi tentang LKM, LKMS itu sendiri menyebabkan kurangnya kepercayaan pada nasabah. Selain itu juga dipengaruhi kompetitor-kompetitor yang melakukan pre-campaign. Yang ketiga adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai LKM, LKMS sebagai lembaga yang mampu memberikan permodalan bagi usaha yang sedang dirintis. Poin selanjutnya adalah peluang dari LKM, LKMS itu sendiri. Di sini saya juga menyebutkan 3 poin. Yang pertama adalah perkembangan teknologi keuangan. Financial technology memberikan kesempatan untuk meningkatkan dan memperluas layanan kepada masyarakat. Hal ini itu memberikan kemudahan pelayanan kepada nasabah, baik itu ketika membuka simpanan, dan yang lebih utama di sini itu adalah dalam pengajuan pendanaan. Yang kedua itu adalah rendahnya inklusi keuangan masyarakat mengenai unbankable, membuka peluang untuk memperluas market share LKM LKMS itu sendiri. Yang ketiga adalah kesadaran masyarakat akan kebutuhan menabung, didukung dengan regulasi dari pemerintah yang sudah jelas. Karena LKM LKMS ini sendiri sudah dinaungi oleh Bank Indonesia. Untuk poin selanjutnya adalah pendapat ketika LKM LKMS memiliki sektor yang lebih spesifik, yang mana memfokuskan pendanaan atau pembiayaannya pada nasabah atau calon anggota yang miskin dan dijadikan prioritas oleh mereka. Pendirian LKM-LKMS itu dilatar belakangi oleh sulitnya sektor UMKM dalam mengakses pembiayaan kepada bank, terlebih usaha mikro. Sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro, serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan yang memiliki penghasilan rendah. Pemilihan sektor yang lebih spesifik adalah hal yang tepat. Namun, LKM-LKMS itu sendiri perlu menganalisis kelayakan bisnis yang dikelola, serta kemampuan nasabah atau peserta dalam pengembalian pembiayaan atau pinjaman yang telah diberikan. Hal ini tuh berkaitan dengan kemampuan LKM-LKMS untuk mengelola dan mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk kemudian disalurkan kembali pada nasabah atau anggota dalam aktivitas financing lainnya, sehingga itu tercipta sustainable financing. Ketika LKM-LKMS itu mampu dalam dan baik dalam melakukan pengelolaan pendanaan, maka LKM-LKMS ini sendiri
terkualifikasi mampu memenuhi dari segi likuiditas, yaitu kemampuan LKM-LKMS untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Kemudian juga rentabilitas, bagaimana kemampuan LKM-LKMS itu menghasilkan laba selama periode yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah solvabilitas, bagaimana kemampuan LKM-LKMS untuk membayar semua tagihan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian poin yang ketiga adalah solusi untuk menanggulangi permasalahan yang melekat pada segmentasi LKM-LKMS. Pada persoalan ini, saya mengadopsi dari 5 prinsip yang dilakukan lembaga perbankan ketika nasabah mengajukan kredit atau pembiayaan. Nah, di sini tuh saya menggunakan 5C. Yang pertama itu adalah karakter. Bagaimana latar belakang dari pekerjaan dan kepribadian nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan. Di mana karakter ini akan menjadi dasar bagaimana nasabah mampu bertanggung jawab untuk pendanaan yang diterimanya. Kemudian yang kedua adalah capacity. Bagaimana kemampuan nasabah mengelola bisnis yang ia jalankan. Yang ketiga adalah kapital. Bagaimana pengelolaan permodalan dan juga bagaimana nasabah itu sendiri mampu menganalisis laporan keuangan, khususnya pada laporan laba rugi. Kemudian yang keempat adalah kolateral, di mana jaminan sebagai bukti keseriusan. Jaminan yang diberikan kepada LKM-LKMS ini sendiri menjadi salah satu bukti keseriusan dan nantinya nasabah ini tuh memiliki tanggungan untuk mengambil kembali barang yang mereka jadikan jaminan. Yang terakhir adalah ada condition, di mana besar kecilnya pembiayaan yang dapat dicairkan oleh LKM-LKMS itu sendiri dipengaruhi oleh situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang dibawa atau yang dijelaskan oleh calon nasabah yang akan menerima pembiayaan tersebut. Untuk soal yang kedua adalah eksistensi pesaing LKM-LKMS dalam konteks artikel tersebut telah berperilaku cukup merugikan, baik secara nilai maupun secara ekonomi, yang menghasilkan kerugian berupa pembiayaan yang macet. Dengan poin bahasan yaitu bagaimana respon saudara terhadap kejadian tersebut, apa kekurangan dalam aktivitas LKM-LKMS sehingga kejadian seperti ini tuh bisa terjadi. Kemudian juga ada kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dan atau menangani problematika persaingan semacam itu. Untuk respon terhadap pesaing yang bertindak merugikan LKM-LKMS, cukup disayangkan hasutan atau black campaign yang dilakukan kompetitor, khususnya LSM dan rentenir, yang tidak sesuai dengan prosedur promosi dan marketing. Kondisi tersebut terjadi lantaran tingkat pendidikan nasabah rendah dan sulitnya terakses oleh informasi. Bahkan banyak yang tidak bisa menulis dan juga tidak mempunyai jangkauan untuk internet. Inilah yang menjadi tolak ukur keberhasilan Black Campaign karena dari masyarakatnya sendiri itu masih minim akan literasi dan inklusi keuangan. Kemudian apa sih kekurangan yang masih dimiliki oleh LKM-LKMS itu sendiri? Yang pertama adanya isu integrasi pengelolaan atau permasalahan kepercayaan nasabah atau anggota. Inilah pemicu banyaknya LKM atau LKMS yang kolaps atau bangkrut. Yang kedua adanya rendahnya SDM yang berkompetensi dalam mengurus atau mengelola serta kurangnya pemahaman ilmu keuangan dan manajemen. Yang ketiga adalah rendahnya sistem pengendalian internal, baik itu dari sistem maupun infrastruktur dan juga SDM, yang menyebabkan terjadinya resiko operasional itu tidak mampu terdeteksi di awal-awal seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ada permodalan yang terbatas. Hal ini sangat berdampak pada daya saing dan kepercayaan di mata nasabah atau anggota, karena keterbatasan modal dapat menghambat proses pemberian pembiayaan.
Yang kelima adalah pendanaan yang terbatas, dibatasi oleh ketentuan, sehingga kebutuhan anggota itu seringkali tidak tercukupi. Dan yang terakhir itu adanya kurangnya sosialisasi yang bertambah kepada kepercayaan masyarakat itu sendiri terhadap keberadaan LKM-LKMS. Dan yang terakhir, untuk solusi menangani problematika persaingan, yang pertama itu adanya pelayanan. LKM-LKMS harus memberikan pelayanan yang lebih baik untuk meningkatkan kepuasan nasabah atau calon nasabah. Kemudian bersikap proaktif dalam menjaring nasabah atau anggota secara aktif sesuai dengan kondisi lingkungan di mana LKM-LKMS itu sendiri didirikan. Kemudian ada pemberian variasi produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah atau anggota. Yang keempat ada lokasi yang strategis, di mana lokasi ini menentukan bagaimana kemudahan nasabah atau calon nasabah untuk menggunakan jasa layanan. Kemudian yang kelima ada distribusi pembiayaan, bagaimana meningkatkan rasa kekeluargaan dan komunikasi dalam penyaluran pembiayaan. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan. LKM-LKMS perlu melakukan pelatihan, pendampingan, program bantuan atau beasiswa, dan juga apresiasi kepada nasabah yang telah menggunakan layanan, produk, jasa yang diberikan oleh LKM-LKMS itu sendiri. Baik, cukup sekian pemaparan dari hasil ujian tengah semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.